Bapak Presiden. Tetapi sebetulnya yang kita lihat itu bukan seremoninya, gitu ya. Tetapi apa makna atau tujuan dari pelantikan serentak ini? Karena kalau kita lihat kembali ke belakang, dulu kita sepakat bersama-sama untuk melakukan pilkada serentak dengan harapan ada kesinambungan atau harmonisasi antara pembangunan di level nasional dengan di level daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai penyusunan kebijakan, bahkan sampai di level programatik. Nah, harapan kita pelantikan serentak hari ini bukan sebuah seremoni semata, tetapi mesti menangkap apa yang masuk dari keserentakan itu sendiri. Jadi harapan kita dengan momen hari ini semua kepala daerah 481 ya, baik di level provinsi maupun di level kabupaten kota itu bisa mencermati makna di balik keserentakan itu sendiri, gitu ya. Jadi tidak berhenti di seremoninya, tapi justru memberi ruang pekerjaan rumah yang besar pasca pelantikan serentak ini. Itu yang kita harapkan dari pemaknaan terhadap pelantikan serentak hari ini. Makna serentak bersama-sama, Mas Adit, kalau dari sisi politik apa yang bisa dilihat? Karena ini kan juga menjadi itu tadi ya, sesuatu yang baru dan jangan sampai ini jadi sesuatu yang tidak bermakna begitu untuk pelantikan hari ini. Ya, saya pikir ini kan bagian dari komitmen ya, ketika kemarin kita ingin mengatakan bahwa pilkada serentak itu dilakukan, maka kemudian logikanya pemerintahan berjalan juga secara serentak barengan gitu ya. Maka kemudian kemarin ada PJ, terus kemudian dilakukan pilkada serentak dan sebagainya. Sehingga yang mau dibangun perspektifnya dari sisi politik bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Herman adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu juga bisa sinergi antara, karena gini, pengalaman sebelumnya itu kan membuktikan bahwa pemerintahan daerah sama pemerintah pusat itu kerap kali banyak yang tidak berbarengan. Nah, ini yang ingin ditunjukkan gitu ya, dengan tadi simbol seremoni bahwa pelantikan itu dilakukan secara berbarengan. Dan yang kedua yang juga mungkin secara simbolik dikatakan bahwa kepala daerah dilantik oleh presiden itu untuk membuktikan bahwa Anda itu atasannya langsung itu di presiden gitu ya. Jadi perintahnya itu kemudian ada di presiden gitu. Sehingga kemudian ini untuk menggambarkan interpretasi bahwa kepala daerah itu kerap kali kakinya sana sini gitu, yang mungkin akan bisa berimplikasi tadi kalau pertanyaannya apakah ada punya dampak ke pemilu yang akan datang, ya pasti tentu akan ada ya. Jadi ini akan bagian dari pertimbangan itu. Oke, menarik soal bagaimana ini menjadi simbol kebersamaan dan tadi ya kayaknya menyeratkan satu komando lah dari presiden kepada pemerintah daerah. Mas Adit dan Mas Herman, nanti kita akan lanjutkan kembali dan saudara tetaplah di laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia. Tas dititipkan semua, tas handphone dompet dititipkan semua, ibu tasnya dititip, tasnya dititip, untuk istri kepala daerah mau besar mau kecil tasnya dititip. Ya, ketua DPR sini.
Tas handphone dompet dititip. Tas handphone dompet dititip. Bapak titip tas dompet itu handphonenya. Handphone titip. Silakan. Pak, jangan maju-maju. Bilang jangan maju-maju. Ini pas batas ini, Pak. Di sana sudah semakin dekat ke pukul 9 dan juga pukul 10. Apa yang saat ini dilakukan di sana? Apa yang bisa dilaporkan dari sana, Nanda? Okta, kalau saya melihat situasi saat ini saya melaporkan sudah semakin ramai, bahkan ini sudah berdatangan untuk kemudian masuk ke holding room, baik itu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi yang bisa saya gambarkan di sini, Okta, di tempat saya melaporkan, tepatnya di pintu masuk tempat holding room, yakni tenda besar yang kemudian ini akan menaungi ataupun akan ditempati begitu ya kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk sebelum akhirnya nanti akan menuju ke Istana Negara di proses pelantikan. Tadi sempat ada antrian cukup panjang, bahkan cukup padat di area masuk dikarenakan ini tidak hanya kepala daerah dan wakil kepala daerahnya saja, tapi banyak pendukung, keluarga yang kemudian ini menemani. Dan tadi sempat ada arahan begitu ya untuk dari hal ini sekiranya untuk para pendukung ataupun keluarga bisa memberikan space ataupun ruang begitu khususnya untuk kepala daerah, karena diketahui untuk yang bisa masuk ke dalam tentunya hanyalah yang akan dilantik dan juga pendampingnya, yakni atau istri ataupun juga suaminya. Nah, sampai dengan saat ini masih terus berdatangan, Okta dan juga saudara, karena menurut instruksi dan juga dari rundown acara proses pelantikan serentak hari ini akan dimaksimalkan bahwa pukul 9 pagi semuanya sudah berkumpul di tenda besar. Kemudian nanti seiring mendekati sekitar pukul setengah 10, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk kemudian berbaris. Yang kita tahu sebenarnya ini sudah dilakukan di mana prosesnya kemarin 2 hari gladi kotor dan juga gladi bersihnya, untuk kemudian gongnya adalah eksekusinya hari ini. Nah, setelahnya beberapa ratus meter dari Silang Monas Barat Laut menuju ke Istana Negara. Nanti pada ratusan sebanyak 481 kepala daerah, kalau di total ini ada sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah akan berjalan menuju ke Istana Negara diiringi dengan kirap yang akan dipandu dengan drum band Gita Praja IPDN. Proses tadi pelatihan sudah dilakukan drum band sejak tadi pagi bahkan, dan yang kita lihat adalah saat ini menunggu tentunya kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk bisa berada di dalam di holding room hingga acara nanti akan dimulai. Nah, Okta dan juga saudara, kalau tadi saya melihat ada beberapa kepala daerah yang sempat menyapa kami awak media yang berjaga di sini. Beberapa di antaranya tadi saya melihat memang ada gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno kurang lebih 5 menit yang lalu baru masuk ke dalam. Dan sebelumnya ada pejabat yang kita tahu sebagai public figure juga atau artis di sini seperti JJ Ricci atau kita kenal sebagai JJ Govinda selaku Bupati dari Bandung Barat tadi juga sudah masuk bahkan sejak tadi pagi dan lain-lain sebagainya. Jadi Okta, yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan alurnya nanti seperti apa. Akan dilantiknya tentu akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya sampaikan berapa jumlah kepala daerah yang dilantik, ada sebanyak 481 jika ditambah dengan
dengan wakilnya, artinya ada sebanyak 962 orang yang akan dilantik serentak hari ini. Namun, Okta dan juga saudara, ini dikurangi satu angkanya, yaitu satu orang, yakni Wakil Bupati Ciamis yang harus berpulang ataupun meninggal dunia. Dan sehingga totalnya ada sebanyak 961 kepala daerah. Nah, untuk komposisinya, 961 ini terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota yang akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Sementara demikian, Okta dan juga saudara, yang bisa saya sampaikan sampai dengan detik ini, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah masih terus berdatangan karena tadi diharuskan semuanya dapat berkumpul di tenda besar sekitar pukul 9 pagi. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Septa Yoga Janaloka melaporkan dari Monas, Jakarta. Kita lanjutkan saudara perbincangan dengan pengamat politik yang juga